Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini bi'idillah wa anzur ilayya sayyidi binadurah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalat lamma wa'ada sallallahu alaihi wasallam ummatahu mulka farisin war rumi faqala al munafiqun hayhata. Ayat berikut ini turun tatkala beliau Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada umatnya bahwa mereka nanti akan dapat menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Maka orang-orang munafik pun berkata, hayhata, jauh sekali. Maksudnya orang-orang munafik menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sangat mustahil sekali. Karena umat Islam saat itu masih sedikit dan umumnya mereka adalah kaum yang lemah. Sementara Persia dan Romawi adalah dua kerajaan besar, dua negara adidaya yang menguasai dunia saat itu. Namun orang-orang munafik lupa bahwa umat Islam punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang dikehendaki oleh Allah semua pasti akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma ya Allah malikal mulki. Katakanlah ya Allah sang pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya'u min khalqika. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki di antara makhluk-makhlukmu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya' bi'ita'ihi, dan engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dengan cara memberikan kemuliaan itu kepadanya. Wa tudhillu man tasya' binaz'ihi minhu, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki dengan mencabut kemuliaan itu darinya. Biyadika biqudratikal khair ay wasyarr. Di tanganmu lah segala kebaikan. Artinya dalam kekuasaanmu lah semua kebaikan. Demikian pula segala keburukan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tuliju tudkhilul laila fin nahari. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara tudkhiluhu fil laili, dan engkau masukkan pula siang ke dalam malam. Fayazidu kullun minhuma bima naqasa minal akhar. Maka bertambah panjanglah keduanya sebanyak berkurangnya dari yang lain. Maksudnya terkadang waktu siang lebih panjang sehingga masuk ke waktu yang seharusnya menjadi waktu malam. Demikian pula sebaliknya, terkadang waktu malam lebih panjang sehingga masuk ke waktu yang seharusnya menjadi waktu siang. Maka jika misalnya panjang siang bertambah 5 menit, maka otomatis panjang malam berkurang 5 menit pula. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Kal insani wa ta'iri minan nutfati wal baydah. Misalnya seperti manusia yang lahir dari sperma dan burung yang lahir dari telur. Wa tukhrijul mayyita kan nutfati wal baydati minal hayy. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Seperti sperma yang keluar dari manusia dan telur yang keluar dari burung. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa terhitung. Ai rizqan wasi'an, artinya rezeki yang luas. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulannya dari kedua ayat tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan segala yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi.
Maka di antara contoh konkret dari hal ini adalah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan lewat lisan Rasulullah SAW, yakni bahwa kelak umat Islam akan berhasil menguasai Romawi dan Persia. Maka hal itu pasti terjadi. Saat itu di mana kekuatan muslimin masih terhitung lemah, sementara Romawi dan Persia adalah dua kekuatan raksasa dunia saat itu. Maka ucapan Rasulullah SAW ini seolah-olah terdengar seperti bualan semata, terlalu muluk-muluk istilahnya. Namun sejarah telah membuktikan kebenaran janji itu. Umat Islam telah berhasil menaklukkan Persia di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sekarang wilayah Persia ini kita kenal dengan negara Iran. Sedangkan Romawi saat itu terbagi menjadi dua, yakni Romawi Timur dan Romawi Barat. Yang paling kuat saat itu adalah Romawi Timur dengan pusat kekuatan di ibu kota Bizantium atau Konstantinopel. Hampir selama abad pertengahan, Konstantinopel menjadi kota terbesar dan termakmur di Eropa. Bahkan saat itu banyak orang yang bilang jika seandainya dunia ini hanya ada satu negara atau satu kerajaan, maka satu-satunya yang pantas jadi ibu kota hanyalah Konstantinopel. Saking besar dan makmurnya Konstantinopel saat itu. Dan subhanallah, 600 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam benar-benar bisa menguasai Romawi Timur dengan dikuasainya Konstantinopel pada era kepemimpinan Sultan Al-Fatih, di mana Konstantinopel sekarang kita kenal dengan kota Istanbul, Turki. Pemirsa yang dihormati Allah, lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kemahakuasaannya dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin atas Persia dan Romawi. Meskipun di saat Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal ini, umat Islam masih menjadi umat yang lemah. Bahkan untuk makan sehari-hari saja saat itu umat Islam masih serba kekurangan. Maka ini bisa menjadi motivasi bagi kita bahwa kita sekarang mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di mana umat Islam sekarang dalam kondisi yang terbelakang, dianggap sebelah mata dan sering hanya dipandang sebagai objek politik semata. Namun kita tidak boleh pesimis. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja membalikkan keadaan di mana umat Islam menjadi umat yang maju melebihi umat-umat yang lain. Namun tentu saja kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena anugerah Allah hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semakin besar iman dan takwa kita, maka semakin banyak anugerah yang akan Allah limpahkan kepada kita, baik anugerah di dunia maupun di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat Islam menjadi umat yang maju melebihi umat-umat yang lain dan menjadi pelopor dalam kemajuan dalam segala bidang kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dihormati Allah, sekian kajian tafsir kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan betul-betul ilmu yang dibarengi oleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah SAW, para karuman hadir beliau di atas zaman, sehingga ilmu kita betul-betul menjadi ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum rabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khasyatan fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat tarbiyah wa min al-ghafar radhiyallahu an an-nadhara wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.